Kasus OTT Romi berpotensi naikkan elektabilitas Jokowi. Kasus operasi tangkap tangan KPK dengan menangkap 6 orang termasuk salah satunya Ketua Umum P3 Romahur Muzi membuat pasukan kampret girang bukan kepalang. Sambil bergelantungan di pohon mengira dampak dari penangkapan Romi sebagai pendukung Jokowi akan menggerus suara petahana. Tidak mengherankan jika melihat cara berpikir mereka yang memang memandang segala sesuatu serba terbalik. Jokowi dan keluarganya yang keislamannya sudah terang benderang malah diragukan dan dibilang anti-Islam. Sedang Prabowo dan keluarganya saja jelas banyak yang non-muslim, tapi tidak dipersoalkan, bahkan dipilih oleh ijtima ulama. Keren kan pola pikirnya? Namun, bagi orang-orang yang waras yang bisa melihat sebuah peristiwa dengan pikiran jernih, kasus ini malah berpotensi akan bisa menaikkan elektabilitas petahana. Kepercayaan rakyat bahwa Jokowi tidak mencampuri urusan hukum semakin terbukti. Walaupun teman baik dan juga pendukungnya bila sudah melakukan tindak pidana, tidak ada kompromi. Kedekatan antara Romi dan Jokowi tidak diragukan lagi. Sering makan atau jalan bareng, bahkan menemani bila sowan ke pondok pesantren dan menemui para ulama. Respon Jokowi menanggapi status Romi yang sudah menjadi tersangka juga adem. Apapun, Romi adalah kawan kami, sudah lama dan ikut dalam koalisi Indonesia Kerja. Kami sangat sedih dan prihatin, kata Jokowi di Medan. Kendati demikian, Jokowi tetap menghormati langkah KPK yang menahan Romi dan menetapkannya sebagai tersangka. Satu hal yang harus diingat bahwa kedekatan Romi baru terjadi akhir-akhir ini saja, sekitar Juli 2017 ketika dalam Mukernasnya P3 secara resmi memutuskan bergabung mendukung Jokowi. Sebelumnya, waktu Pilpres 2014 semasa dipimpin oleh Surya Dharma Ali berada di kubu Prabowo. Ketika Surya Dharma Ali dijadikan tersangka oleh KPK terkait kasus penyalahgunaan jabatan masalah dana haji, respon Prabowo cenderung membela dan seakan menyalahkan KPK. Saat berkunjung ke kediaman pengusaha Haritanu Sudibyo di Jakarta, Prabowo Subianto mengkritik KPK yang menjadikan Surya Dharma sebagai tersangka korupsi. Saya juga terkejut mendengar berita itu. Saya garis bawahi ini, secara pribadi tidak percaya bahwa SDA bersalah, kata Prabowo. Dengan menyatakan bahwa SDA tidak bersalah, secara tidak langsung menuduh bahwa KPK telah melakukan kriminalisasi. Sikap yang ditujukan Prabowo jelas tidak menjadi teladan baik di mata masyarakat. Apalagi waktu itu maju mencalonkan diri sebagai kandidat pemimpin tertinggi di negara. Membabi buta membela teman koalisi dan memojokkan lembaga rasuah yang dipercaya rakyat. Komitmen akan aktif dalam pemberantasan korupsi pun dipertanyakan. Perbedaan dalam menyikapi teman koalisi yang terjerat kasus korupsi antara Jokowi dan Prabowo bagai bumi dengan langit. Walaupun keduanya sama-sama menyatakan menghormati proses hukum sesuai mekanisme yang berlaku, tetapi Jokowi tidak pakai embel-embel yang secara tidak langsung menyudutkan KPK. Rakyat pun bisa menilai dengan waras mana yang memang layak menjadi orang nomor satu di negara ini untuk dijadikan panutan. Kembali pada judul tulisan, bukan tanpa alasan bila penulis berani menyatakan bahwa kasus OTT Romi ini malah bisa menaikkan elektabilitas petahana. Kepercayaan publik akan komitmen Jokowi soal pemberantasan korupsi semakin besar. Tudingan bahwa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas terbantahkan sendirinya. Jokowi tidak ada sama sekali menggunakan kekuasaan untuk mengintervensi masalah hukum, memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi penegak hukum, tidak terkecuali KPK, untuk menjalankan kewajibannya dalam pemberantasan segala tindak pidana termasuk korupsi. Asumsi yang dibangun oleh kelompok tertentu lewat propaganda bahwa elit-elit politik yang merapat ke Jokowi karena masalah hukum dan akan dilindungi tidak terbukti sama sekali.
Jokowi tidak akan mengkhianati komitmennya dan melakukan barter politik memberi perlindungan bagi orang yang bermasalah hukum hanya demi kekuasaan. Mempersilahkan semua proses hukum dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, walau itu menyangkut orang-orang di kubunya. Selain itu, alasan lain kita bisa berkaca pada peristiwa menjelang Pilpres 2009, di mana saat SBY sebagai petahana maju lagi dan berpasangan dengan Budiono. Namun musibah terjadi saat besannya Aulia Pohan dijadikan tersangka oleh KPK sekitar akhir tahun 2008. Ayah artis Annisa Pohan, istri Agus Yudhoyono, dan mantan Deputi Gubernur BI ini diduga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas adanya aliran dana dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia atau YPPI sebesar 100 miliar kepada sejumlah anggota dewan dan pejabat kejaksaan serta bantuan hukum bagi para pejabat BI. Namun dalam Pilpres 2019, kasus yang melibatkan besannya tidak menurunkan perolehan suara SBY Budiono, bahkan dengan perkasa mengalahkan Megawati Prabowo secara signifikan, lebih dari 60% suara diraup. Persepsi masyarakat waktu itu sama dengan kejadian OTT Romi saat ini. SBY dianggap tidak melakukan intervensi hukum pada kasus besannya. Begitu pula Jokowi juga dipercaya tidak melindungi teman koalisi yang dijadikan tersangka oleh KPK. Hukum ditegakkan sesuai aturan yang berlaku. Dampaknya kemenangan minimal 60% suara seperti yang didapat SBY hanya tinggal menunggu sampai 17 April nanti.